Bab 760. Diboikot. Dalam benak Sulisia, juga muncul sosok yang tidak asing, Jerry yang sudah mengatakan bahwa dia adalah komisaris Star Entertainment. Selain Jerry Yang, tidak ada yang bisa melakukan semua yang terjadi saat ini. Sejenak, rasa terima kasih Sulisia kepada Jerry yang semakin dalam di hatinya. Jerry Yang, terima kasih, ucapnya dalam hati. Pada saat yang sama, di lantai atas grup Yanchen, di kantor komisaris. Jerry yang tinggal sendirian di dalam kantor, dan segera Robin Luo berlari masuk. Komisaris, semuanya telah diatur dengan baik, setelah skandal sutradara Wang dan Walter Wu terungkap, mereka telah diboikot secara nasional. Robin Luo berkata, tidak hanya itu, tetapi daftar pemain drama Dewa Perang yang tak terkalahkan juga telah berubah total. Selain Sulisia yang merupakan artis pendatang baru, aktor lainnya adalah selebriti-selebriti ternama. Karena skandal sutradara Wang dan Walter Wu, popularitas Dewa Perang yang tak terkalahkan kembali melejit. Sekarang banyak penonton yang berekspektasi tinggi terhadap drama ini. Jerry yang tidak terkejut, mengangguk, dan berkata, baiklah, selanjutnya, pekerjaan utama kamu, dapat terus dimasukkan kembali ke dalam proyek kota Kyushu. Robin Luo mengangguk dengan cepat, komisaris, jangan khawatir, aku sudah mengatur semua pekerjaan, dan aku berencana untuk tinggal di lokasi proyek kota Kyushu mulai hari ini, dan aku sendiri yang akan memantau semuanya. Jerry yang sedikit terkejut, dia hanya tidak ingin proyek kota Kyushu menjadi sasaran orang-orang dengan niat tertentu, tetapi dia tidak kepikiran untuk membiarkan Robin Luo tinggal di lokasi konstruksi. Bagaimana mungkin Robin Luo, seorang GM dengan gaji tahunan puluhan juta, tidur di lokasi konstruksi? CEO Luo, kamu tidak perlu sebegitunya, selama kamu dapat mengatur seorang bawahan yang dapat diandalkan untuk mengawasinya untukmu. Kata Jerry Yang. Robin Luo berkata dengan cepat, komisaris, jangan khawatir, aku baik-baik saja, lagi pula, aku pergi ke lokasi konstruksi. Ini bukan hanya untuk lokasi konstruksi, tetapi juga memindahkan kantor ke kota Kyushu terlebih dahulu. Setelah kota Kyushu selesai dibangun, kantor pusat grup Yanchen kita pasti akan dipindahkan ke sana, jadi biarkan aku merasakan lingkungan kantor baru terlebih dahulu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Robin Luo, Jerry yang mengerti bahwa ini bukanlah keinginan iseng Robin Luo, melainkan persiapan terbaiknya. Baiklah, karena kamu sudah mengaturnya, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jerry yang berkata dengan ekspresi lega. Terima kasih komisaris sudah mewujudkannya. Robin Luo berkata dengan cepat. Dia baru saja akan pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat, komisaris, bukankah GM Qin pergi ke Redman Corp? Aku pikir Anda perlu membantu GM Qin. Jerry yang terkejut, GM Qin yang dibicarakan Robin Luo adalah Leslie Qin. Maksudmu, Leslie akan mendapat masalah ketika dia menjabat sebagai GM Redman Corp? Jerry yang bertanya. Robin Luo mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun Redman Corp adalah perusahaan yang didirikan oleh keluarga Ye, namun sebenarnya sudah lama disusupi oleh pengaruh keluarga. Saat ini, kepala keluarga Ye sedang mencari perawatan medis di rumah sakit, dan keluarga internal keluarga Ye sedang memperebutkan kekuasaan, dan aset Redman Corp bernilai ratusan miliar, jadi sudah pasti menjadi rebutan di antara keluarga Ye. Awalnya, keturunan langsung dari keluarga Ye bersaing untuk menempati posisi GM Redman Corp, sekarang GM Qin tiba-tiba muncul entah dari mana, mereka pasti tidak akan bekerja sama. Jerry yang tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Robin Luo, dia baru menyadari betapa banyak masalah yang akan dihadapi Leslie Qin. Tentu saja, aku hanya tiba-tiba teringat masalah ini, dan memberitahu Anda, biar komisaris yang memutuskan apa yang harus dilakukan. Robin Luo berkata dengan hati-hati, komisaris, jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi bekerja dulu. Baik, pergilah. Jerry yang membuka mulut dan berkata. Setelah Robin Luo pergi, Jerry yang ditinggal sendirian di kantor, dia duduk di depan meja dengan ekspresi serius di wajahnya.
Kalista Ye tidak mengetahui situasi keluarga Ye saat ini, jadi dia meminta Lee Si-kin untuk pergi ke Red Mamba Corp, selain ingin membiarkan Lee Si-kin beradaptasi dengan Red Mamba terlebih dahulu, dan mewarisi Red Mamba Corp di masa depan, dia juga bermaksud memberikan Lee Si-kin pengalaman. Hanya saja dia sama sekali tidak mengetahui situasi keluarga Ye saat ini. Jerry yang merasa sedikit bingung, tidak tahu apakah dia harus ikut campur dalam masalah ini atau tidak. Jika dia maju, dia dapat dengan mudah menekan keluarga Ye. Namun, dengan cara ini, Lee Si-kin akan dapat mengambil alih Red Mamba Corp dengan lancar tanpa hambatan apapun. Meskipun Lee Si-kin sangat berbakat dalam bisnis dan mendirikan perusahaannya sendiri selama kuliah, tetapi grup Sanhe sama sekali bukan tandingan kekuatan dibandingkan dengan Red Mamba Corp. Bisa dikatakan, kesempatan yang sangat baik bagi Lee Si-kin untuk bertindak sebagai GM Red Mamba Corp kali ini. Setelah berpikir lama, Jerry yang menghela nafas, lebih baik baginya untuk tidak ikut campur, jika Lee Si membutuhkannya, dia pasti akan menghubunginya. Lee Si-kin dikelilingi oleh Ken Kokian yang diam-diam melindunginya, jadi meskipun dia menghadapi bahaya di Red Mamba Corp, dia masih bisa menghadapinya. Hampir di saat yang sama, pada ruang rapat besar di lantai atas Red Mamba Corp sudah dipenuh dengan orang. Posisi teratas kosong. Di kedua sisi posisi teratas, ada Stephen Ye di satu sisi dan Jackson Ye di sisi lain. Ini sudah jam 10, dan GM baru kita benar-benar arogan, dia membuat kita menunggu selama setengah jam. Jackson Ye tiba-tiba angkat bicara. Stephen Ye mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, GM Qin ditunjuk oleh kepala keluarga untuk menjabat sebagai GM Red Mamba Corp. Hari ini adalah hari pertama, dan dia juga memiliki jadwalnya sendiri. Bagaimana jika kita menunggu setengah jam lagi? Stephen Ye, jangan bicara omong kosong, aku tidak peduli apakah dia sibuk atau tidak. Aku hanya tahu bahwa semalam aku diberitahu bahwa rapat pagi ini dimulai pada pukul 9:30, dan dia sudah terlambat selama setengah jam. Jackson Ye berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak peduli apa alasannya, jika dia terlambat, itu adalah kesalahan. Mengapa, kamu masih ingin menghukum GM Qin? Stephen Ye bertanya sambil mencibir. Jackson Ye berkata dengan acuh tak acuh, menurut peraturan Red Mamba Corp, setiap eksekutif di atas posisi manajerial, yang terlambat setengah jam untuk rapat penting, akan diberhentikan sesuai dengan prosedur pemecatan. Lee Si-kin sudah terlambat selama setengah jam, bahkan jika dia menjabat sebagai GM, dia harus mengikuti aturan Red Mamba Corp. Ekspresi wajah Stephen Ye terlihat suram, Red Mamba Corp memang memiliki aturan seperti itu. Tetapi selama bertahun-tahun, tidak ada eksekutif yang pernah terlambat selama setengah jam. Jadi aturan ini tidak pernah digunakan oleh siapapun. Jackson Ye, aku tahu kamu telah mendambakan posisi GM Red Mamba Corp, tapi jangan lupa, Red Mamba Corp didirikan oleh kepala keluarga, dan ini adalah industri pribadinya. Memberhentikan GM Qin atau tidak, juga terserah pada kepala keluarga. Selain itu, aturannya berlaku dalam rapat penting, eksekutif yang terlambat setengah jam akan dipecat, tetapi rapat hari ini hanyalah rapat untuk menyambut GM Qin, bukan rapat penting sama sekali. Stephen Ye berkata dengan dingin, karena ini bukan rapat penting, GM Qin tidak perlu diberhentikan. Dia adalah orang kepercayaan Kalista Ye, dan juga wakil sementara keluarga Ye setelah kejadian Kalista Ye, tapi Jackson Ye selalu menentangnya. Dan dia juga mendapat perintah dari Kalista Ye, bahwa siapapun yang berani menentang Lee Si-kin itu sama saja menentangnya. Jelas, Kalista Ye ingin melatih Lee Si-kin sebagai pewaris, meskipun dia memiliki pemikiran sendiri tentang posisi kepala keluarga Ye, tetapi dia juga tidak berani melanggar perintah Kalista Ye. Begitu banyak eksekutif menunggu di Red Mamba Corp untuk menyambutnya, dan dia masih sangat terlambat, dia jelas tidak menganggap kita serius. Jackson Ye berkata dengan dingin, ada begitu banyak orang sibuk di antara kita yang telah menunggu untuk menyambutnya, bukankah ini dianggap sebagai rapat penting? Aku sarankan agar Lee Si-kin dipecat. Siapapun yang setuju, angkat tangan. Setelah Jackson Ye selesai berbicara,
dia langsung mengangkat tangan kanannya. Melihat dia mengangkat tangannya, para eksekutif di sekitar meja rapat saling memandang, dan tak lama kemudian, orang-orang mengangkat tangan kanannya satu persatu. Meskipun Stephen Ye dan Jackson Ye sama-sama keturunan langsung dari keluarga Ye, dan Stephen Ye adalah orang di pihak Kalista Ye, sekarang Kalista Ye masih dirawat di rumah sakit, tidak ada yang dapat menjamin bahwa Jackson Ye tidak dapat mengambil alih saat ini. Jadi, sekarang adalah kesempatan mereka untuk kembali memihak. Begitu benar, itu akan menjadi kemakmuran dan kekayaan bagi mereka, tetapi jika salah, itu akan menjadi jurang maut. Hati para eksekutif perusahaan sebenarnya sangat resah. Segera, setengah dari eksekutif di ruang rapat mengangkat tangan mereka. Jackson Ye mencibir, menatap Stephen Ye dan berkata, "Stephen Ye, apakah kamu sudah melihatnya?" Para eksekutif yang setuju memecat Leslie Kin sudah melampaui sebagian orang, apalagi yang akan kamu katakan sekarang? Maaf aku terlambat. Pada saat ini, sesosok cantik tiba-tiba masuk ke ruang rapat. Orang yang datang tidak lain adalah Leslie Kin yang baru saja tiba. Dia masih tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Begitu dia memasuki ruang rapat, dia melihat banyak orang mengangkat tangan mereka. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Leslie Kin bertanya dengan bingung. "Kamu telah dipecat, kamu bisa pergi sekarang." Jackson Ye berdiri, menatap Leslie Kin dengan dingin dan berkata. Leslie Kin tertegun sejenak, dia dipecat pada hari pertamanya di Redman-Ba Corp. Namun, dirinya dipekerjakan oleh Kalista Ye untuk menjabat sebagai GM, dan Kalista Ye adalah komisaris Redman-Ba Corp. Bagaimana mungkin dirinya bisa dipecat? Bersambung.